Halo teman-teman pecinta film di seluruh dunia, bagaimana? Apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh Christian Bale berjudul The Pale Blue Eye yang dirilis pada tahun 2022 ini. Film ini akan mengisahkan tentang seorang detektif yang berusaha memecahkan kasus kematian seorang kadet perang. Penasaran? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar pada tahun 1830 di kota New York, kisah akan berfokus kepada seorang detektif pemerintah bernama Augustus Landor yang di saat itu terlihat ia yang baru saja melakukan sesuatu dan setelah itu ia dipanggil oleh kapten dari sekolah akademi perang yang di saat itu Landor diminta untuk datang ke akademi karena telah terjadi sesuatu yang membangunkan di sana. The governor suggests that you're a legend. Talents include code-breaking, riot control, and then for coffee. Beer. Di sana ia bertemu dengan si kolonel, bisa dibilang ia adalah kepala sekolahnya di sana dan si kolonel ini menyampaikan belasungkawanya kepada Landor karena putri Landor dikabarkan menghilang. We are aware of your daughter's disappearance. Ternyata pihak akademi berencana menyewa Landor untuk menyelidiki kasus kematian seorang kadet bernama Laroy Fry yang ditemukan gantung diri di tepi sungai. Sungai anjing balik lo. Fry's body was violated last night. Dan yang menarik adalah saat jasadnya diperiksa, jantungnya sudah tidak ada di dalam dadanya. DeMarquis, how does a person go about doing this? Dokter akademi yang ada di sana menjelaskan bahwa mengambil jantung dari dalam dada tanpa mengenai organ tubuh lainnya lumayan susah, namun semua orang bisa saja melakukannya. Dan yang pasti, orang yang mengambil jantung itu adalah seseorang laki-laki. Need a lot of light and know where to cut. Type of fella could do this. Strong one. Certain powerful senators in Washington would like nothing more. Si kolonel sangat bergantung kepada Landor karena jika tidak, reputasi akademi ini pasti akan hancur. Di tempat kejadian, Landor menanyakan seorang kadet bernama Hunton, di mana ia telah menemukan jasad Laroy Fry pertama kali, yang di saat itu ia mendengar suara seperti suara hewan sehingga ia mengeceknya. Namun yang ia temukan adalah jasad Laroy Fry yang sudah tergantung. Namun anehnya adalah kakinya masih menyentuh tanah. Ran straight back to North Barracks. His feet were touching the ground, sir. Did you see anyone else about? No, sir. Saat memeriksa jasadnya lagi, Landor mengetahui kalau ada luka memar yang ada di tubuh itu. Yang terlebih lagi, saat si dokter memeriksanya, ada bekas pukulan benda tumpul di bagian kepala belakang. Dan mereka mengambil kesimpulan kalau ini adalah kasus pembunuhan. What you're telling us, Mr. Landor? One murdered Mr. Fry. Setelah itu, Landor menemukan sebuah catatan kecil yang ada di tangan jasad itu. Landor tak diperbolehkan berbicara mengenai kasus ini kepada orang luar maupun di dalam akademi karena kasus ini sangatlah rahasia. Saat di TKP, Landor didatangi oleh seorang kadet bernama Edgar Allan Poe yang kita kenal di zaman sekarang sebagai seorang puitis terkenal yang di saat itu ia ingin menyampaikan pendapatnya mengenai kasus kematian Laroy Fry ini kepada Landor. The man you're looking for is a poet. Landor menanyakan seorang kadet lagi, yang di sana si kadet menjaga jenazah Laroy dan ia bilang tidak ada yang aneh di saat itu sampai ada pergantian shift dan penggantinya itu adalah seorang perwira. Dan yang anehnya adalah perwira itu hanya memiliki satu pangkat di bahu kanannya. Did you see this officer's face? No, sir. Di malam hari, Landor datang ke bar langganannya dan di saat itu kita juga bertemu dengan Patsy, bisa dibilang temannya Landor yang di sana. Dan Kadet Poe juga berada di sana. Seat, thank you. Poe pun menjelaskan kepada Landor mengapa jantung Laroy diambil dari jasadnya. Itu pasti adalah kerjaan seorang penyair. A fistful of muscle. Of no more aesthetic interest. Heart is a symbol. Or it is nothing. Poe berpikir seperti itu karena Poe adalah seorang penyair juga dan Poe menyarankan agar Landor memeriksa kadet yang bernama Hunton, yaitu kadet yang kemarin karena tempo hari ia sedang bertengkar dengan Laroy dan alasan pertengkarannya tidak diketahui. Ya, ada jasad kambing yang rupanya jantung kambing itu juga menghilang entah kemana. Benar saja, Kadet Hunton menjelaskan kalau ia pernah berkelahi dengan Laroy karena sebuah perbedaan pendapat dan menurut Kadet Hunton,
Laroy telah berteman dengan orang-orang yang buruk. I'd say he'd fallen in with bad bunch. Dan ini adalah Kadet Stoddard. Ia adalah seorang yang terakhir kali melihat Laroy masih hidup dan ia menjelaskan kalau di malam itu ia juga melihat seorang perwira yang pangkatnya hilang satu dan terungkaplah di malam itu Laroy pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Dismissed. Setelah itu si kapten mendapatkan kabar kalau ada beberapa hewan ternak yang dibunuh dan diambil jantungnya. We don't know that this is the same man. Diam-diam, Landor menawarkan bekerja sama kepada Po dan sebagai seorang seniman, tentunya Po bisa memecahkan potongan kertas yang ada di jasad Laroy kemarin. Di rumahnya, kita mengetahui kalau Landor kini hidup hanya sebatang kara karena ditinggal mati istrinya dan anaknya yang menghilang entah kemana. Tak sampai sehari, Po langsung bisa memecahkan pesan tersebut yang ia duga Laroy mendapatkan pesan dari seorang wanita dan itu adalah jebakan. Or, might we more accurately call it a trap? Tebakannya, pesan tersebut berisi "Don't be late" yang artinya jangan terlambat. Don't be late, come soon. Jika memang seorang wanitalah yang mengirim pesan itu, mungkin Po tahu siapa dia karena pada pagi hari kematian Laroy, saat Po sedang menulis puisi, ia melihat seorang wanita di luar jendela dan wanita itu terlihat menangis. Keesokan harinya, Landor mendatangi sebuah ruangan dan di sana terdapat sebuah baskom yang berisi batu es dan ia teringat dengan perkataan si dokter kalau jantung bisa diawetkan menggunakan es batu. Landor pun mendatangi gudang es yang ada di sana yang awalnya tidak ada hal yang mencurigakan di tempat itu sampai ia menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Di sana terdapat bekas kerak lilin yang terlebih lagi terdapat sebuah lingkaran seperti simbol pengabdi setan. What is this? The scene of the crime. Were you followed? Followed? Where Fry's heart was brought. Setelah menerima surat dari Landor, Po juga datang ke sana dan mereka berkesimpulan kalau tempat ini digunakan sebagai tempat upacara sekte sesat. I have an old friend. Might be of some use. Mereka pun mendatangi seorang profesor temannya Landor dan mereka langsung bertanya mengenai simbol tersebut yang profesor menjelaskan kalau simbol itu adalah untuk upacara keabadian atau immortality yang memerlukan jantung hewan ternak, jantung seorang anak yang belum dibaptis, serta jantung orang yang digantung. And the hearts of hanged men. Po pun disuruh untuk menyusup ke perkumpulan yang dibuat oleh para kadet dan ia mendapatkan sebuah nama, yaitu Artemis Marquis, yaitu anaknya si dokter. Setelah berhasil mengelabui si dokter kalau ia sedang sakit, ia juga bertemu dengan Artemus yang kagum melihat Po bisa mengelabui ayahnya. Artemis Marquis. Poe, is it? Yes. Tonight, 11 o'clock. 18 North Barrack. Po pun berkunjung ke rumah Landor dan ia kagum melihat banyak koleksi buku yang dimiliki Landor, termasuk sebuah buku puisi. Namun Landor berkata kalau buku puisi itu adalah milik anaknya. It's my daughter's. Di malam hari, Po akhirnya ikut ke dalam perkumpulan para kadet yang dipimpin oleh Artemus, yang di sana juga terdapat seorang kadet bernama Ballinger. I can do this all night. Untuk membuktikan dirinya, Po disuruh untuk membicarakan sebuah lelucon. Setelah itu, saat bermain poker, Po pun juga menang-menang terus. He was mistakenly under the impression that I was an... Oh. Well, it's your lucky day, Poe. I think he hanged himself in despair over being jilted by a lady. Ballinger dan Artemus berbicara tentang Laroy yang sepertinya gantung diri sehabis cintanya ditolak oleh seorang wanita bernama Lea, yaitu adiknya Artemus, dan diketahui kalau Ballinger adalah teman dekatnya Laroy juga. Karena cabut dari asrama, Po dipergoki oleh si kapten dan menyuruhnya untuk kembali ke kamar segera. Lucky you're not digging your own grave. Di malam itu juga Landor melihat bayangan anaknya yang terlihat sedang membersihkan baju. Setelah menghadiri pemakaman Laroy, Landor mendapatkan sebuah buku harian milik Laroy dari ibunya Laroy yang berharap kalau buku itu bisa membantu Landor dalam menyelesaikan kasus ini. It was Mr. Ballinger who sent it to me. Mr. Ballinger. Namun buku itu sangatlah aneh dan hanya berisi huruf dan angka-angka yang tak bisa dibaca.
Landor bertemu dengan si dokter dan istrinya juga yang datang untuk pemakaman Laroy, karena keluarga si dokter juga sangat mengenal keluarga Laroy. Lovely to make your acquaintance. Di sisi lain, Poe diundang ke kediaman Artemus alias kediaman si dokter, dan di sana juga terdapat si Leia yang karena kecantikannya, Poe tak bisa berpaling darinya. A lovely run, Miss Marquis, truly. Yes. Terlihat keluarga si dokter sangatlah terpandang, yang di sana juga terdapat si Ballinger. Namun saat memiliki kesempatan, Poe diam-diam menemui Leia dan mengajaknya pergi berkencan ke sebuah pemakaman. Oh, how was your good evening? Menggunakan kecerdasannya, Landor mencelupkan kertas buku harian itu ke air dan menjemurnya, dan terlihatlah sebuah tulisan di kertas itu. You enjoy talking about God and death, don't you? Poe mengajak Leia ke sebuah kuburan, dan sepertinya Leia juga tertarik dengan Poe yang sangat puitis ini. Namun saat itu Leia terus saja batu-batu, dan tiba-tiba Leia! Leia! ya, Leia pun kejang-kejang seperti orang autis, yang untungnya Leia baik-baik saja karena katanya hal ini sudah biasa terjadi. Setelah itu di jalan balik, Poe menceritakan kalau dulunya ia memiliki ibu yang sangat menyayanginya, dan itu adalah hal yang paling indah di dunia ini, kata Poe. Look deep within you and something I would never have expected. Setelah mengantarkan Leia pulang di malam hari, Poe harus berjalan sendiri saat pulang, hanya bermodalkan sebuah lampu togo. Dan tiba-tiba... ya, Ballinger datang menyerang Poe dan berencana membunuhnya saat itu juga karena telah merebut Leia darinya, yang ternyata Ballinger ini juga suka kepada Leia. Untungnya Landor datang tepat waktu, dan saat di bar, Poe berterima kasih kepada Landor karena telah membantunya tadi. Oh, you are most delightful company, Landor. Di malam hari saat tidur bareng Patsy, Landor bilang kalau ia curiga kepada Artemus, anaknya si dokter. Di saat itu, si kapten datang dan memberi kabar kalau Ballinger tiba-tiba menghilang juga, dan akhirnya seluruh anggota akademi dikerahkan untuk mencarinya. Ya, Ballinger ditemukan tewas tergantung dengan jantungnya yang sudah menghilang juga, yang saat dilihat kali ini terlihat berbeda karena sayatan pembedahan jantung itu tak serapi pembunuhan pada jasad Laroy. Have you found a single clue that might be of use? Have you found more evidence of satanic practices? Si kolonel mendesak Landor untuk segera mencari pelaku pembunuhan keji ini, dan si kapten terlihat mulai tak meyakini kalau Landor bisa menangani kasus ini. Si kapten juga curiga kalau ini adalah perbuatan Poe karena ia kemarin berkelahi dengan Ballinger. Namun Landor membantahnya kalau mana mungkin Poe yang melakukan pembunuhan itu karena ia sangat lemah. There's no sign of any link between Poe and Leroy. Yang tak diketahui Landor adalah ternyata Poe sudah kenal dengan Laroy sejak lama. They had a tussle of their own last summer. Landor pun langsung bertanya kepada Poe, dan ternyata benar, sebelumnya Poe telah kenal dengan Laroy Fry. Did you kill Randolph Ballinger? Did you kill Leroy Fry? Namun Poe membantah kalau ia telah membunuh kedua kadet tersebut karena mana mungkin ia membunuh orang, sedangkan ia sendiri sangatlah lemah dan selalu saja menjadi bahan ejekan. If you must know, I've been a figure of fun. Karena kasihan, Landor akhirnya masih mempercayai Poe, dan jika Poe menyembunyikan satu saja rahasia dari Landor, maka Landor akan membiarkan Poe ditangkap. Di malam hari, Landor dan Poe diundang oleh keluarga si dokter untuk makan malam di rumahnya, yang pada saat itu Artemus mencurigai Landor telah memeriksa barang pribadinya saat resital akademi. Have a cottage, Hard. don't you? A rustic sort of cottager. Please, I hate it. Setelah itu, Landor diajak ke ruangan si dokter, dan si dokter ini meminta maaf atas perilaku anaknya tadi, dan Landor yang sedari tadi mengamati telah mengetahui kalau anak si dokter yaitu Leia sedang sakit. Si dokter menjelaskan kalau Leia sudah menderita epilepsi semenjak saat ia kecil, namun obat untuk penyakit itu belum ditemukan hingga saat ini. Shall we? Gentlemen, Leah's in fine form, if you'll join me. I'll just step out for some
Saat Lea sedang bermain piano, Landor mengambil kesempatan itu untuk menjelajahi rumah si dokter ini, yang di sisi lain, Po sangat terkesima melihat kecantikan Lea. Po pun mengungkapkan kalau ia sangat suka kepada Lea dan ia akan melakukan apa saja untuk Lea. May I help you find something, Mr. Landor? Ya, Landor menemukan baju perwira yang pangkatnya hilang satu, namun ia dipergoki oleh istrinya si dokter. Good doctor and I were in search of it. Mantel itu milik kakaknya si dokter yang ternyata dipakai oleh Artemus, namun si kapten tiba-tiba datang ke sana memberi kabar kalau ada kadet bernama Stoddard yang menghilang juga. I just been to Mr. Stoddard's quarters. Landor menemukan fakta kalau kadet Stoddard melarikan diri dari akademi yang di dalam buku harian Laroy. Stoddard, Ballinger, dan Laroy Fry berteman baik dan kemungkinan Stoddard lari karena takut diincar oleh pembunuh itu juga. Dan untuk menangkap Artemus itu juga diperlukan bukti yang lebih kuat lagi. Landor kembali mendatangi profesor untuk bertanya mengenai ritual keabadian tadi dan profesor menjelaskan kalau ritual itu dulunya ditemukan oleh seorang pendeta bernama Henry Leclerc. Di sisi lain pula, Po mendapatkan sebuah mimpi kalau Lea kini sedang menderita sehingga ia akan melakukan apa saja untuk menghilangkan derita Lea tersebut. Leah, do you see? Remember when you said you'd do anything for me? Landor mendatangi kediaman si dokter dan ia menemukan kalau keluarga si dokter ternyata adalah keturunan dari pendeta penyembah iblis itu, yaitu Henry Leclerc. Father Henry Leclerc. Landor menyimpulkan kalau Lea dapat berkoneksi dengan Henry Leclerc agar dapat bertahan dari penyakit epilepsinya. Does your daughter speak with the dead? Si dokter mengaku kalau ia sudah mencoba berbagai cara medis untuk menyembuhkan Lea, namun tak ada yang berhasil sehingga ia hanya bisa percaya kepada Lea yang katanya berjumpa kepada kakeknya yaitu Henry Leclerc. Go. Head Conero. Lea dan Artemus pun menjalankan ritual dengan Po sebagai persembahannya, yang di sisi lain si dokter berkata kalau kedua anaknya menemukan jasad Laroy telah mati tergantung terlebih dahulu sebelum mereka mengambil jantungnya. I sacrificed everything for my Leah. Landor pun menyadari kalau keluarga si dokter tak ada di rumah sehingga ia segera pergi ke pabrik pembuatan es. Ritual terus saja berjalan dan saat Artemus ingin mengambil jantung Po, tiba-tiba... Enough! Untungnya Landor tiba tepat waktu dan Landor pun segera menarik semua kesimpulan kalau Ballinger telah membunuh Laroy untuk mendapatkan hati Lea dan Artemus malah membunuh Ballinger. Pertarungan pun terjadi, namun Lea tetap menjalankan ritualnya yang karena api di ruangan semakin besar, Lea pun tertimpa kayu dan Landor berhasil membawa istri si dokter dan juga Po keluar. Singkat cerita, Po dirawat di rumah sakit dan berkat jasanya menyelesaikan misi ini, si kapten mewakili pihak akademi berterima kasih kepada Landor dan juga si kapten meminta maaf karena telah meragukan kemampuan Landor sebagai seorang detektif. I'm sorry. Dengan ini, kasus kematian ini berhasil terungkap dan Landor sudah dibebas tugaskan dari misi ini. I hereby release you from your contract. Beberapa hari kemudian, Po kini sudah baikan dan ia datang ke rumah Landor dan langsung bilang kalau ia mengetahui putri Landor berkat mimpinya. He came to me while I slept. Saat tertidur, Po menyadari kalau catatan kecil yang ada di jasad Laroy kemarin tulisannya sama persis dengan tulisan Landor saat ia mengundang Po ke pabrik es. The same man have written both notes. Po mengetahui kalau sebenarnya Landor lah yang menulis surat itu untuk Laroy Fry. Ditambah lagi saat berbicara dengan Patsy di bar, Po mengetahui kalau anak Landor yang bernama Matty diperkosa di suatu malam oleh para kadet.
Landor pun menemukan Matty sehabis digrepe-grepe dan hanya bisa pasrah. Namun Matty berhasil mengambil sebuah kalung bertuliskan LF alias Leroy Fry dari ketiga kadet tersebut. Please, my love. Let me help you. Karena tak sanggup menahan malu, Matty memutuskan untuk bundir terjun ke sebuah tebing dan Landor tak dapat mencegahnya. Please, my love, come here. Please come here. Eddie, please. Come here. Landor tak memberitahu cerita ini kepada Poe karena cerita ini sangatlah tidak mengenakkan baginya. It's not a story I enjoy telling. Pada akhirnya, berkat Poe, kita mengetahui hal yang sebenarnya kalau di malam itu, Landor lah yang membunuh Leroy Fry untuk balas dendam kematian anaknya. It was with you. Dan ya, Kadet Huntston mendapati Leroy Fry yang sudah meningsoy dan ia lari terbirit-birit. Kebetulan setelah Landor membunuh Leroy, ia kembali dipanggil oleh Akademi untuk menyelidiki kasus kematian Leroy yang jantungnya diambil dan kita tahu kalau jantung itu diambil oleh Leia dan Artemus untuk ritual dan itu bisa menjadi alibi Landor agar menutupi jejak pembunuhannya. Nor should I forget how you played the rest of us as fools. I was your prize fool. Fools. Kematian hewan ternak juga disebabkan oleh Landor dan kematian Ballinger juga ialah penyebabnya. Namun saat membunuh Ballinger itu agak susah karena ia harus mengambil jantungnya. Who else was with you? Father, hurry. Karena temannya tewas, Kadet Stoddard pun melarikan diri dan karena sudah lari, Landor tak bisa mengejarnya. I wanted them to die. I didn't want them to confess. And so what now? Saat ini, semuanya terserah kepada Poe apakah ia mau melaporkan Landor agar ditangkap atau tak melaporkannya. Dan karena pertimbangan, Poe tak melaporkan Landor. Landor pun berkata, ia berharap kalau ia ingin Poe menikahi putrinya, yaitu Matty. Poe juga menjadi amat sedih mendengar kata-kata tersebut, dan film pun berakhir. Mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika kalian ada request film atau film-film terbaru, silahkan request aja di kolom komentar. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum.